Hai, selamat malam semua YouTuber yang ada di Indonesia. Baik, sebelum saya memulainya, saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Bestari Laia. Saya adalah dosen di STK IPN Selatan. Dan saya sehari-harinya adalah berprofesi sebagai dosen bahasa Inggris. Baik Bapak Ibu YouTuber, saya mau memberikan sedikit tips mengenai belajar bahasa Inggris di era globalisasi ini. Bahasa Inggris di era globalisasi sangat penting bagi kita saat ini. Kenapa? Di era globalisasi itu terdapat banyak perkembangan segala bidang. Contohnya bidang teknologi, perdagangan, bisnis, ekonomi, dan lainnya. Di era globalisasi memungkinkan terjadi banyak persaingan. Tidak hanya di bidang perdagangan, tapi bisa saja bidang bisnis. Contoh nyata dari persaingan bisnis pada saat ini adalah MEA. Kalau pernah dengar MEA itu adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN. Dengan adanya MEA, memungkinkan banyak warga negara asing bebas memasuki suatu negara yang tergabung dengan ASEAN. Mereka datang untuk mendapatkan peluang kerja. Maka dari itu terdapat persaingan yang kuat antara warga negara asli dan warga negara asing. Dan dalam menghadapi persaingan yang cukup kuat ini, maka dibutuhkan skill yang handal. Tentunya kenapa harus bahasa Inggris? Nah, secara umumnya bahasa Inggris merupakan bahasa internasional karena bahasa Inggris digunakan lebih dari 3/4 negara di dunia ini. Maka dari itu, untuk mempermudah dalam berkomunikasi dengan warga asing, kita bisa menggunakan bahasa Inggris. Dan di era globalisasi ini, keberadaan bahasa Inggris mulai digemari. Banyak orang yang berusaha menguasai bahasa Inggris. Jadi jangan pernah ragu untuk belajar bahasa Inggris. Contoh bahasa Inggris dalam dunia kerja. Berbicara bahasa Inggris yang fasih bisa menjadi nilai tambah tersendiri bagi Anda yang ingin melamar pekerjaan. Kebanyakan para pewawancara memang banyak para pewawancara memang menekankan bahwa bahasa Inggris sejak awal perjumpaan. Tak salah bila survei membuktikan ada 55% perusahaan di Indonesia menuntut para karyawannya menggunakan bahasa Inggris secara aktif. Ingat, 55% menuntut pembicaraan dalam bahasa Inggris harus dikuasai. Jadi pada akhirnya bahasa Inggris menjadi sebab momok bagi para calon pekerja dalam mencari lowongan pekerjaan. Bahasa Inggris dianggap ilmu yang merupakan bahasa umum atau dapat dikatakan sebagai bahasa dunia. Memang wajib dikuasai dalam dunia kerja. Pekerjaan yang ditawarkan kepada orang yang menguasai bahasa Inggris pun terkadang lebih menarik dan lebih benefit. Di dunia usaha yang makin mengglobal, semakin banyak perusahaan lokal Indonesia yang masuk ke pasar dunia, juga semakin banyak perusahaan internasional yang masuk ke pasar lokal. Penggunaan bahasa Inggris yang menjadi bahasa bisnis makin dirasakan sebagai suatu keharusan. Selain itu terlihat dari kasus di mana seringkali negosiasi gagal karena salah paham dengan calon mitra asing. Pekerjaan tertunda karena komunikasi yang terbata-bata dengan klien dari negara lain, atau lamaran kerja di sebuah perusahaan asing ditolak karena kemampuan berbahasa Inggris yang kurang, dan kesempatan kerja yang sama dengan perusahaan kelas internasional batal akibat tidak bisa menyediakan tenaga kerja yang bisa berbahasa Inggris. Kenapa bahasa Inggris itu penting di era globalisasi? Alasannya satu, sangat sederhana, yaitu bahasa Inggris sudah menjadi bahasa universal yang digunakan dalam dunia teknologi, pendidikan, politik, perdagangan, dan lain sebagainya. Bahasa merupakan alat komunikasi yang paling krusial. Di mana suka atau tidak suka, saat ini bahasa Inggris sudah sangat mendominasi semua aspek dalam hal komunikasi. Kita bisa melihat hampir semua electronic device menggunakan bahasa Inggris. Sebagian besar negara-negara di Asia juga menggunakan bahasa Inggris sebagai medium of instruction, ataupun menjadi bahasa Inggris sebagai bahasa kedua sudah bahasa nasional mereka. Nah, dalam dunia modern yang penuh dengan tantangan dan persaingan yang super ketat ini, setiap orang disarankan tidak hanya memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, namun juga memiliki keterampilan khusus yang lazim kita sebut skill. Ya, skill sangat dibutuhkan. Skill dalam hal ini adalah skill dalam berbahasa Inggris.
Nah, maka bagi mereka yang ingin selangkah lebih maju dari orang pada umumnya, perlu bahasa, perlu menguasai bahasa Inggris. Banyak orang yang enggan belajar bahasa Inggris karena merasa terlalu tua untuk dapat menguasai bahasa tersebut. Namun menurut saya, modal utama untuk berbicara bahasa Inggris dengan baik bukanlah usia seseorang, namun sebesar apa tekad seseorang untuk belajar. Ada fungsi krusial yang harus kita kuasai terlebih dahulu adalah perbenaran kata, kosakata. Dalam bahasa Inggris merupakan modal utama dalam menyambungkan kata demi kata, kalimat dengan kalimat dalam bahasa Inggris. Jadi perlu Anda harus tahu bahwa kosakata juga sangat penting dalam hal ini. Jadi saya akan membagikan beberapa tips mempelajari bahasa Inggris cepat dan mudah. Yang pertama, kita harus memiliki minat yang kuat. Dengan memiliki minat yang kuat untuk bisa menguasai bahasa Inggris, itu merupakan suatu permulaan yang baik. Kita harus memiliki rasa senang atau suka terhadap bahasa Inggris. Karena mindset kita cukup berpengaruh terhadap aktivitas kedepannya. Jika kita berpikir positif dan selalu optimis, maka akan membawa pengaruh yang baik. Akan tetapi jika kita berpikir negatif, ingatlah, berpikir negatif itu sama artinya dengan pesimis. Berpikir dengan cara pesimis, maka akan berdampak buruk pada Anda sendiri. Ya. Kedua, kita mulai mengenali apa itu bahasa Inggris. Ya. Buatlah diri kita beradaptasi dengan bahasa Inggris, kenali sedikit demi sedikit apa itu bahasa Inggris, apa fungsinya, apa tujuannya, dan apa manfaatnya jika kita menguasai bahasa Inggris. Dengan kita menguasai pentingnya bahasa Inggris, kita bisa lebih termotivasi untuk belajar bahasa Inggris. Buatlah diri kita merasa nyaman ketika belajar bahasa Inggris. Hindari sifat pesimis, jangan cepat merasa bosan. Jika merasa bosan, kita bisa mencari suasana yang baru dalam pembelajaran bahasa Inggris. Contohnya, mendengarkan lagu-lagu yang menggunakan bahasa Inggris, membaca buku dengan menggunakan bahasa Inggris, menonton film dengan subtitle Inggris. Bisa, itu semua bisa memberikan motivasi bagi kita untuk bisa belajar lebih banyak, lebih dekat, dan lebih mudah bagi kita. Ketiga, bergabung di komunikasi bahasa Inggris, speaking club, atau bergabung di lembaga kursus bahasa Inggris. Tentunya ini yang agak susah, karena hari-hari ini kita sulit sekali menemukan tempat kursus bahasa Inggris. Kenapa sulit? Ya, karena memang tidak banyak yang tidak berminat. Memang ada, 1-2 orang ada, tapi untuk apa? Ya, terkadang tutornya merasa itu tidak banyak. Jadi dalam hal ini, ya, saya mau memberikan kita semangat. Apabila kita ingin menguasai bahasa Inggris, kita bisa memperdalam kemampuan kita di bahasa Inggris dengan cara bergabung di lembaga kursus bahasa Inggris. Di sana kita akan mempelajari bahasa Inggris lengkap dan dari dasar sampai tingkat yang tinggi, dan kita bisa mengembangkan keterampilan kita berbicara dengan menggunakan bahasa Inggris. 4. Selalu lakukan praktek dalam berbicara menggunakan bahasa Inggris. Dengan banyak latihan, maka kita akan terbiasa dengan hal tersebut. Selalu berlatih semaksimal mungkin dalam berbicara menggunakan bahasa Inggris. Maka kita akan terbiasa untuk mengeluarkan kata-kata dalam bahasa Inggris juga. Do our practice to get the maximal thing. Sekali lagi, do our practice to get the maximal thing. Nah, artinya adalah melakukan praktek dengan untuk mendapatkan hal yang lebih maksimal. Ya. Kelima, mulailah berani berbicara di depan umum. Ya. Mulai berbicara di depan umum. Kita bisa memulai berbicara menggunakan bahasa Inggris di ruang lingkup yang terkecil. Contohnya di ruang lingkup keluarga, lalu dengan teman sekelas, dengan guru, dan kita bisa mencoba berbicara di depan umum untuk membiasakan diri menghadapi orang lain. Kita bisa mengikuti lomba pidato dengan bahasa Inggris, presentasi dalam bahasa Inggris, menulis karya ilmiah dalam bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Masih banyak cara untuk belajar. Nah, apa sih keuntungan, the advantages that you get if you learn English? First, untuk yang pertama, 1, kesempatan mendapatkan pekerjaan. Kedua, bahasa yang mengglobal. Tentunya ini akan lebih memberikan kita sedikit lebih dewasa dengan yang lainnya.
Ketiga, mudah diterima di mata dunia. Keempat, bahasa yang selalu ada dalam film yang beredar secara internasional mudah kita terjemahkan. Kelima, itu termasuk bahasa ekonomi. 6, dapat mengikuti perkembangan zaman. 7, paham teknologi. 8, menambah pengetahuan. 9, itu merupakan bahasa ilmiah. Ke-10, terlihat paling gaul. Nah, yang ke-10 ini terlihat paling gaul. Kenapa dianggap ini paling gaul? Karena bahasa Inggris itu sangat punya representasi, punya tingkat yang agak tinggi dengan bahasa-bahasa lainnya. Kemudian yang 11, membuktikan kita lebih pintar. Nah, yang 11 ini juga benar. Nah, kadang kita kalau kita menguasai bahasa Inggris dalam kelas, terasa beda dengan teman-teman kita di kelas. Ya, keempat, meningkatkan karir. Ini meningkatkan karir, ke-15 ini adalah meningkatkan karir. Itu ketika kita bisa berbicara bahasa Inggris, tentunya orang akan melihat kita, melirik kita. Oh, ini bisa, dia mampu berbicara bahasa. Maka dengan mudah kesempatan itu ada, maka karir akan bertambah, karir akan semakin lama semakin meningkat. Kemudian dapat menaklukkan dunia internet. Nah, sekarang di dunia internet sekarang ini penuh dengan bahasa Inggris. Tentunya kalau Anda tidak bisa berbicara bahasa Inggris, Anda tidak bisa masuk dalam dunia internet. Anda akan kesulitan. Dan ke-15, lebih percaya diri. Yang ke-15 ini sangat penting. Percaya diri ini sangat penting, ya, sangat memberikan kita suatu semangat yang paling tinggi dalam diri kita. Ketika Anda bisa berbicara bahasa Inggris, tentunya Anda memiliki kepercayaan diri yang tinggi, kuat, beda dengan yang lainnya. Jadi 15 keuntungan, the advantages ini sangat dimiliki oleh orang-orang yang sudah menguasai bahasa Inggris. Ingat, bahasa Inggris itu sangat penting. Thank you. Demikian tutorial dan learning atau pengenalan mengenai bagaimana belajar bahasa Inggris di era globalisasi ini. Demikian saja, dan jangan lupa silakan ditonton, di like, dan di subscribe. Jangan lupa klik loncengnya dan pilih semuanya, notifikasi semuanya, sehingga setiap ada video terupdate, maka kamu akan bisa mendapatkan apa sih video yang ada itu. Oke, jangan lupa di subscribe. Oke, selamat malam.